korban meninggal secara total itu 914 jiwa. Baik, pertama saya akan menyampaikan update dari hasil operasi pencarian dan pertolongan yang dikoordinasi oleh Basarnas beserta tim gabungan di 3 provinsi. Sekali lagi, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu saja simpati yang sangat mendalam kepada para korban. Di hari ini, Sabtu 6 Desember 2025, jumlah korban meninggal secara total itu 914 jiwa. Jadi bertambah 47 jiwa dari posisi kemarin di 867 jiwa. Tentu saja dalam hal ini BNPB akan terus mengoptimalkan dan melakukan percepatan-percepatan optimalisasi dari operasi pencarian dan pertolongan hingga nanti daftar korban hilang bisa kita minimalkan sekecil mungkin. Untuk detail per provinsi, untuk Provinsi Aceh per hari ini itu berjumlah 359 jiwa, bertambah 14. Kemudian Sumatera Utara itu 329 jiwa, dan Sumatera Barat 226 jiwa. Selain itu, kami juga melaporkan korban hilang dari total 3 provinsi masih terdata dalam daftar pencarian tim SAR sebanyak 389 jiwa. Tentu saja angka ini bergerak dinamis. Ada beberapa korban yang sebelumnya dilaporkan hilang, tetapi di beberapa tempat kemudian dinyatakan atau dilaporkan kembali dalam kondisi selamat, sehingga data korban hilang yang per kemarin itu masih berjumlah 521 jiwa. Per hari ini dari rekap Pusdalop BNPB di 3 provinsi itu berjumlah 389 jiwa. Tentu saja kita harapkan angka ini terus turun hingga operasi pencarian dan pertolongan bisa benar-benar meminimalkan jumlah dari korban hilang ini. Total jumlah pengungsi yang saat ini masih memerlukan dukungan, saya masuk untuk beberapa update progres di beberapa tempat. Untuk daftar wilayah dengan akses yang sangat terbatas, saya mulai dari Provinsi Sumatera Utara. Di Kecamatan Adian Koting itu ada 2 desa, Desa Siantar Nai Pos-Pos berjumlah penduduk 1028 jiwa. Ini distribusi logistik dihantar dengan dari kemudian Kecamatan Parmonangan, Desa Hatutua, dan Desa Manalu Purba. Ini Desa Hutatua ini
Jumlah penduduknya 345 jiwa dan Desa Manalu Purba ini 1.626 jiwa. Ini akses hanya dengan jalan kaki sama sekitar 4 hingga 6 jam, tetapi distribusi logistik sudah mencapai dua desa ini dengan jalan dipikul dan diantar satu persatu oleh personil TNI Polri, BNPB, BPBD, dan relawan. Pos logistik yang akan diantar dengan untuk distribusi logistik via udara yang dilakukan di Sumatera Utara hari ini terdistribusi 11 sorti karena beberapa tempat sudah mulai bisa dilakukan dengan jalur darat sehingga truk-truk distribusi logistik dengan bobot hingga 10 ton itu sudah bisa berjalan di beberapa titik, tetapi optimalisasi bantuan udara saat ini kita target menjangkau titik-titik kantong-kantong pengungsi yang tadi saya sampaikan, beberapa titik yang masih harus ditempuh jalan kaki dari titik pendaratan atau dropping logistik via udara. Logistik via udara yang terlaksana hari ini kita masih sempat terhalang tadi 2 jam, rekan-rekan juga pasti merasakan kita ada hujan intensitas sedang hingga lebat dari jam 11 hingga jam 1. Tetapi kita masih tetap bisa merealisasikan 16 sorti bantuan udara, setengahnya itu langsung ke kantong-kantong pengungsian masyarakat. Dan satu hal yang progres sangat penting yang kita ingin laporkan khusus untuk Aceh di hari ini. Pagi tadi eh, Kepala BNPB meninjau langsung RSUD Aceh Tamiang. Ini RSUD Aceh Tamiang per hari ini itu sudah bersih, listrik yang dari bersumber pada genset 100.000 watt yang di delivery kemarin itu sudah langsung menyaksikan beroperasinya kembali RSUD Aceh Tamiang. Dan pagi hari ini juga helikopter kita dari Lanut Iskandar Muda itu berhasil membawa genset 250.000 watt milik PLN dengan berat 2,8 ton. Kita daratkan di Takengon. Ini oleh PLN khusus dedikasi untuk RSUD Aceh Tengah. Dan itu sudah mendarat tadi pukul 13.30. Ini sangat penting supaya nanti RSUD Aceh Takengon kita harapkan besok pagi juga sudah bisa menyala dan beroperasi sehingga saudara-saudara kita di Aceh Tengah yang sebelumnya mungkin eh, belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal dari RSUD karena belum ada sumber energi listrik, mulai besok pagi itu sudah bisa berfungsi kembali. Jadi ada dua milestone yang sangat penting khususnya untuk sektor kesehatan di Provinsi Aceh pada hari ini. Untuk Sumatera Barat, sorti bantuan udara saat ini menjangkau pada umumnya fokus di Kabupaten Agam. Kita ketahui Kabupaten Agam khususnya Kecamatan Palembayan itu merupakan daerah paling terdampak akibat Galodo banjir longsor. Tetapi optimalisasi dari operasi modifikasi cuaca yang kita lakukan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu masih tetap kita kejar supaya tim darat, baik itu tim pemulihan akses jalan, kemudian tim pemulihan energi, pemasangan tiang listrik, tim Pertamina, kita tahu akses-akses jalan yang baru terbuka sangat rentan masih akan terjadi
genangan kalau hujan turun. Jadi ini masih terus kita jaga dan operasi modifikasi cuaca akan terus kita lakukan sampai batas waktu nanti tim darat memang sudah selesai melaksanakan tugas utamanya mereka. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan untuk progres penanganan situasi dan penanganan per hari ini. Tentu saja kita akan memberikan waktu kepada Pertamina untuk menyampaikan progres pemenuhan atau pemulihan energi khususnya di Provinsi Aceh hingga hari ini. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terkait tadi menyambung dari Pak Abdul BNPB terkait dengan pemenuhan khususnya energi dalam hal ini BBM dan LPG, dapat kami sampaikan beberapa progres yang sudah kami lakukan dan perkembangan di lapangan. Yang pertama terkait dengan suplai BBM. Jadi alhamdulillah secara umum progres suplai atau penyaluran BBM di wilayah Aceh mengalami peningkatan dari sebelumnya, mulai dari bagian Aceh bagian timur sebelumnya yang mulai dari bawah Aceh Tamiang itu sebelumnya eh, masih ini ya terisolir dan saat ini sudah bisa dilewatin dan ini salah satu yang menyebabkan beberapa kendala sudah dapat kami selesaikan. Jadi di Aceh Tamiang menggunakan PTO atau mobil tangki yang dia langsung penyaluran ke konsumen. Sedangkan untuk 4 SPBU lagi ini dalam proses perbaikan karena memang bencana banjir di wilayah Aceh ini cukup dahsyat. Eh, Hampir separuh SPBU itu terendam. Jadi ini kami berproses menyelesaikan semuanya agar distribusi BBM khususnya di wilayah Aceh Tamiang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya untuk ke arah utaranya, alhamdulillah di Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara ini sudah normal dalam arti 100% sudah beroperasi semua. Jadi alhamdulillah Banda Aceh dan sekitarnya sudah kembali normal. Untuk Aceh wilayah barat sampai dengan Aceh Selatan, suplainya juga alhamdulillah normal. Sempat di awal-awal bencana terdapat bencana di beberapa jalur, namun alhamdulillah jalur barat ini sudah kembali normal. Ya. Jadi PR kita dan PR kita bersama di Aceh bagian tengah, eh, kita ketahui bersama bahwa di Bener Meriah, Aceh Tengah, Gaya Luwes ini relatif masih terisolir dan ini kami tetap berkomitmen untuk bersinergi dengan tim terkait, mulai dari eh, Dinas PU untuk pengerjaan pembersihan ini ya, sisa-sisa dari banjir dan longsor, terus dengan tim terkait TNI, Polri untuk pengamanan suplai dan lain-lain. Alhamdulillah kami bisa masuk melalui jalur udara. BBM dikirim dari Kuala Namu dari Medan dan kita sampaikan di Bandara Rembele di Bener Meriah yang selanjutnya melalui jalur darat kita distribusikan ke Aceh Tengah. Nah ini bentuk komitmen kami untuk membantu penanganan pasca bencana ya. Jadi harapannya akses-akses yang selama ini masih menutupi wilayah tersebut bisa terselesaikan dan distribusi baik itu BBM, LPG maupun produk-produk yang lain ini bisa lancar kembali. Ini terkait BBM, terkait LPG, alhamdulillah eh, tadi malam sekitar jam 1, kapal yang membawa skip tank, membawa LPG
terminal LPG Arun atau Lok Sumawe sudah sandar, sudah bongkar di Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Dan per tadi pagi LPG yang sudah datang, sudah masuk ke SPBE masing-masing, sudah kita salurkan ke masing-masing kabupaten kota. Termasuk di Kota Banda Aceh tadi juga ada beberapa operasi pasar untuk penyaluran LPG kepada masyarakat. Dan selanjutnya karena memang masih terkendala dengan jalur distribusi darat di Biren, sehingga untuk saat ini jalur distribusi kami melalui jalur laut, melalui kapal. Semalam sudah kita berangkatkan lagi dari Banda Aceh untuk mengisi LPG di terminal LPG Arun sebanyak 16 sekiteng, dan ini nanti yang akan balik lagi untuk mensuplai LPG di wilayah Aceh bagian utara dan Aceh bagian barat. Untuk selanjutnya wilayah-wilayah yang timur ini relatif tidak ada kendala karena terminal utama kami di Lok Sumawe, sehingga untuk SPB wilayah Aceh bagian timur relatif lancar, sehingga dapat disampaikan bahwa mulai dari Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe, Aceh Timur, sampai dengan Singkil, Sepuluh Salam, ini alhamdulillah suplai LPG-nya itu kembali ke angka normalnya. Untuk yang jalur tengah, ini mungkin PR bagi kami dan PR bagi semuanya. Kemarin sudah kita suplai beberapa tabung LPG ke Bener Meriah dan Aceh Tengah untuk membantu dapur umum di wilayah Bener Meriah melalui Pemdanya masing-masing. Mungkin itu update dari Pertamina terkait pemenuhan penyaluran bahan bakar minyak maupun LPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, ini merupakan informasi yang sangat penting. Saya tadi merekap ulang sedikit bahwa suplai BBM untuk Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Singkil, Suku Salam itu sudah 100% ya Pak ya. 100%. Aceh Tamiang itu dari 7 SPBU, 3 sudah beroperasi, 4 masih dalam perbaikan. Khusus untuk Aceh Tamiang, kalau 3 dari 7 SPBU sudah beroperasi, kita bisa melihat progresnya akan sangat signifikan dalam beberapa hari ke depan karena energi listrik kemarin disampaikan tiang-tiang listrik yang jumlahnya ada seribuan yang rusak itu juga sudah dalam progres. Saat ini BBM juga sudah beroperasi 3 dari 7 SPBU. Kita harapkan ini Aceh Tamiang bisa akan segera pulih, terutama untuk operasi-operasi pembersihan jalur-jalur darat di dalam kota dan juga tentu saja di bagian kawasan pemukiman masyarakat ini akan lebih bisa diakselerasi. Untuk PD Jaya hingga Banda Aceh itu juga sudah 100%. Tinggal memang PR-nya di Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Ya, Pak. Ini memang kita akan mendorong percepatan pembukaan akses darat yang saat ini sedang dikerjakan oleh teman-teman PUPR, BPJN. Kuncinya memang di dua jembatan itu, jembatan Biren dan jembatan Meredu. Ya, kalau ini dua akses ini bisa pulih segera, maka lintas timur akan bisa dilalui secara otomatis juga akses ke bagian tengah, Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues juga akan bisa ditempuh, insya Allah. Tetapi hingga saat ini Pertamina juga menyalurkan BBM via jalur udara. Ya, ada dua, kemarin kita sampaikan ada 1.000 liter biodiesel dan 1.000 liter Dexlite ya. Ini juga menjadi poin penting untuk LPG gas. Ini juga sudah disampaikan sehingga kita harapkan proses pemulihan atau pemenuhan kebutuhan energi ini benar-benar bisa kita lihat progres signifikannya di hari ke-10 pasca bencana. Kita harapkan memang segera masyarakat, saudara-saudara kita yang berada di lokasi terdampak bisa segera uh,
pulih keseluruhan akses baik itu transportasi, komunikasi, dan juga dari sektor energi. Sekali lagi pemerintah pusat, kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, swasta, dan juga pemerintah daerah tentunya akan terus bahu-membahu untuk bisa melakukan percepatan yang optimal agar fase tanggap darurat ini bisa kita segera selesaikan di 5 sektor prioritas tadi dan kita akan Baik, ini sesi tanya jawab. Eh, Langsung aja. Dibatasi aja ya. Kira-kira 4 pertanyaan Pak ya. Kenalkan, saya Fazliana dari mediamodusaceh.co. Jadi gini Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Misbah. Nah, jadi sejak Aceh menjadi daerah darurat bencana ini, Pak, apakah dari segi BBM itu ada penambahan apa namanya itu kuota setiap harinya atau enggak? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dapat kami sampaikan secara provinsi memang belum pulih 100% karena ada beberapa daerah yang tadi disebutkan seperti Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Luwes ini masih terisolir. Jadi suplai kami belum maksimal. Kami baru mensuplai via melalui udara untuk membantu proses penanganan di sana, penanganan dari dan lain-lain, ini secara suplai sudah melebihi. Karena kayak kemarin di Banda Aceh, eh, suplai kita udah mendekati 2 kali lipatnya. Karena adanya panik buying dan tentunya dengan Sebuah minibus kondisi logistik milik Bank listrik BUMN masih padam, hampir penggunaan genset ini maksimal. Ini juga sedikit banyak menambah memang kami terus lakukan penambahan, memang kami terkendala di beberapa daerah yang masih terisolir. Namun demikian, komitmen kami tetap bahwa Pertamina akan memenuhi kebutuhan tadi yang ditanyakan BBM ya, kebutuhan BBM untuk masyarakat Aceh, apalagi dalam kondisi darurat seperti ini. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak. Saya Dita dari TVRI Aceh. Saya ingin menanyakan ke Pak Abdul terkait cuaca wilayah Aceh sendiri kan saat ini sedang apa di puncak musim hujan mungkin ya Pak. Dan dengan intensitas hujannya sendiri bisa sedang sampai lebat. Dari BNPB sendiri atau komunitas sendiri selain modifikasi cuaca akan melakukan antisipasi apa agar banjir sendiri di daerah-daerah rawan tidak terjadi lagi. Serta mungkin boleh dijelaskan lebih jelas mungkin Pak terkait modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BNPB atau BNPB. Terima kasih Pak. baik. eh, Secara umum BNPB dalam melakukan upaya kesiapsiagaan dan nah eh, pada saat siklon kemarin datang tentu saja ini tidak bisa dilakukan modifikasi cuaca karena ini bukan monsun normal.
dan persentase uap air yang pada saat siklon itu tidak akan bisa kita modifikasi karena itu sangat sangat besar. Nah, pada saat ini kita balik pada siklus monsun normal pada siklus musimnya. Nah, ini bisa kita modifikasi. Sehingga kami berkoordinasi dengan intensif bersama BMKG yang menyampaikan kalau ada atensi-atensi khusus terkait dengan mungkin ada pada satu kawasan pada satu waktu, mungkin pada malam hari, ini akan ada intensitas hujan sangat tinggi, maka biasanya satu hari, 2 hari sebelumnya kami melakukan operasi modifikasi cuaca. Sehingga intensitas hujan yang mungkin bisa membawa potensi bencana banjir dan longsor itu, intensitasnya sudah kita kurangi. Nah, kalau misalkan intensitas di hulunya sudah kita kurangi, BNPB kemudian juga mendukung pemerintah daerah untuk melakukan kesiapsiagaan, baik itu dari sisi alat, perangkat, personil, dan anggaran. Ini yang biasa kita lakukan. Jumpa, saya mau menanyakan ke Pertamina. Jadi tadi kan kita mendengar bahwa pasokan sudah mulai lancar ya. Tapi sampai hari ini kita masih mendapat laporan, terutama di Langsa itu antrian BBM masih panjang dan pengecer juga masih banyak. Jadi tidak sampai 1 liter aja itu dihargai 20.000. Nah, pertanyaannya, apakah dengan pasokan tadi yang disampaikan telah lancar, antrian itu akan terkurangi besok atau kapan? Terus, apakah ada dari Pertamina mengantisipasi kenapa kok bisa terjadi pembelian yang sampai akhirnya ada pengecer yang itu akan dan saat ini seperti halnya di Banda Aceh contohnya, ini sebenarnya secara suplai itu tidak ada berkurang, justru naik. Namun banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya dengan banyaknya penggunaan genset, otomatis masyarakat akan membeli dalam jumlah yang lebih, baik untuk kendaraan maupun untuk gensetnya. Yang kedua, terpengaruh dengan kondisi panic buying. Ketika melihat suatu daerah agak ngantri, jadi secara psikologis kita jadi was-was, jangan-jangan di sini nanti kejadian. Makanya itu salah satu juga penyebabnya. Selanjutnya terkait dengan tadi pengecer, ini sebenarnya kan seperti hukum alam ya, ketika ada potensi-potensi orang untuk menjual kembali bukan di lembaga penyalur resmi ya, di pinggir jalan atau di eceran. Ini kan jadi dengan provinsi, dinas SDM, dan alhamdulillah keluar edaran dari Pak Gubernur sendiri untuk melakukan pengaturan pembelian menggunakan jerigen. Dan ini cukup efektif, khususnya kayak di Banda Aceh. Harapannya ini akan efektif ke wilayah-wilayah yang lain. Mungkin itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.